Halo anak-anak hebat, apa kabarmu pagi ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua sehat walafiat, ya, masih tetap semangat belajar meskipun di rumah, masih tetap ceria menuntut ilmu, dan sudah mandi dan sarapan. Karena pagi-pagi harus segar, harus sudah makan sarapan supaya lebih bersemangat untuk menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ibu senang sekali karena masih bisa bertemu dengan anak-anak semua, masih bisa berbagi ilmu, masih bisa belajar bersama anak-anak. Kita akan masih di pembelajaran 3 kegiatanku, kemudian di subtema 3 kegiatan sore hari, tapi kita akan lanjutkan ke pembelajaran 5 dan 6. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita harus berdoa dulu supaya ilmu yang mau kita pelajari mudah kita mengerti, mudah kita pahami, dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Ya, sekarang yang Islam berdoanya seperti yang biasa yang akan ibu tampilkan nanti. Kemudian yang non-Islam berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita akan bercerita mengenai kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah. Umpamanya kalau sore-sore anak-anak ibu sudah siap belajar atau sudah selesai bangun tidur, sudah mandi, ingin membantu ibu di dapur. Nah, itu adalah kegiatan yang baik, ya, kegiatan yang terpuji. Membantu ibu di dapur, merapikan barang-barang di dapur. Umpamanya mengelap piring, atau membantu ibu mengelap sendok. Nah, sambil anak-anak membantu ibu di dapur, anak-anak bisa sambil belajar. Apa yang bisa dipelajari? Menghitung jumlah benda yang ada di dapur. Umpamanya menghitung jumlah piring, ada berapa piring kita di dapur, atau menghitung jumlah sendok. Nah, berapa sendok yang ada di dapur, menghitung jumlah gelas, berapa gelas di dapur. Nah, jadi sambil membantu ibu, membantu mama, kita bisa sambil belajar juga. Kalau kemarin ibu mencontohkan hanya dengan alat tulis. Nah, kemudian kita juga nanti akan membandingkan kembali berapa piring dan berapa sendok. Kalau kemarin kita membandingkan jumlah spidol dan pensil warna, kalau kamu di rumah, kamu bisa membandingkan jumlah piring, jumlah sendok, jumlah garpu, mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Sekarang kita akan ulangi kembali ya. Kita ulangi kembali pembelajaran kita. Ibu bawa spidolnya, masih ada spidolnya. Kemarin kita hitung spidolnya. Masih ingat anak-anak jumlah spidolnya kemarin? Nah, kita ulangnya biar anak-anak ingat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti spidol kita ada 12, sama seperti kemarin ya. Ini spidol kita simpan dulu. Kemudian juga ibu ada pensil warna. Sekarang kita hitung berapa jumlah pensil warnanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi pensil warna kita ada 16. Kemudian tadi spidol kita ada jumlahnya 12. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Ini spidol jumlahnya ada 12 ya, ada 12 spidol, ada 16 pensil warna. Sekarang kita akan membandingkan manakah jumlah yang lebih banyak ya, manakah jumlah benda yang lebih banyak.
spidol ada 12, pensil warna ada 16. Manakah yang lebih banyak? Tentu yang angkanya lebih besar. Jadi 16 lebih besar dari 12. Jadi 16 ini adalah jumlah yang lebih banyak. Manakah yang lebih sedikit? Tentu angkanya yang lebih kecil. Nah, 12 ini spidol 12 itu lebih sedikit dari 16. Jadi benda yang lebih sedikit adalah spidol dengan jumlah 12. Nah, itu cara kita membandingkan benda. Sekarang kita akan belajar mengenal tandanya, tanda lebih besar dan tanda lebih kecil. Kalau tanda lebih kecil, ini tandanya lebih kecil, ya. Kemudian tanda lebih besar seperti ini, ya, atau lebih banyak. Tanda lebih banyak atau lebih besar, tandanya seperti ini. Jadi jangan sampai salah ya anak-anak. Ini tanda lebih besar, ini tanda lebih kecil. Nah, supaya anak-anak gampang mengingatnya, itu kasih caranya ya. Tunjukkan caranya. Ini tanda lebih kecil. Nah, supaya gampang, kita letakkan garis di sini. Jadi membentuk seperti huruf K. Ya, seperti huruf K jadinya. Nah, huruf K ini kecil. Jadi tanda lebih kecil. Nah, seperti huruf K. Bila kita letak garis di sini, jadi seperti huruf K, tanda lebih kecil. Kemudian ini untuk tanda lebih besar, kita letakkan garisnya di sini. Jadi seperti huruf B, besar. Jadi tanda lebih besar seperti ini. Seperti ini. Kalau anak-anak letakkan garis di sini, tandanya huruf B, jadi besar. Nah, jadi harus ingat ya anak-anak, ini adalah tanda lebih kecil. Kemudian ini ada tanda lebih besar. Nah, kalau tadi spidol jumlahnya 12, kemudian pensil warna jumlahnya 16, jadi spidol lebih kecil dari pensil warna atau lebih sedikit. Ya, jadi spidol lebih kecil dari pensil warna. Nah, begitu kira-kira cara anak membedakannya ya. Harus ingat tanda lebih besar dan tanda lebih kecil. Nah, kemudian juga ada kegiatan lain yang bagus, kegiatan lain yang baik anak-anak lakukan. Umpamanya saat ayah pulang bekerja. Kemarin kita sudah bercerita bagaimana kalau ayah pulang bekerja disambut dengan senyuman, dengan ceria, nggak ada yang boleh cemberut, nggak ada yang boleh marah-marah sama ayah, ya. Jadi kita menyambut ayah dengan gembira, dengan ceria, supaya ayah senang. Nah, begitu juga kalau ibumu bekerja di luar rumah. Kalau ibu pulang, kita juga harus sambut dengan ceria, dengan gembira. Nggak ada anak-anak ibu yang boleh marah-marah, nggak ada yang boleh menangis, agar ibu, ayah senang saat pulang bekerja. Nah, ayah atau ibu kita yang bekerja itu mencari rezeki, mencari uang untuk menghidupi kita, memenuhi kebutuhan anak-anak sehari-hari, memenuhi segala kepentingan anak-anak ibu, seperti untuk makan, untuk sekolah, untuk berbelanja, untuk anak-anak membeli baju, sepatu, membeli buku. Jadi orang tua kita bekerja untuk anak-anaknya. Jadi anak-anak harus berterima kasih kepada ayah dan ibu, harus hormat, harus patuh dengan ayah dan ibu. Dengan orang tua kita harus hormat. Jadi tidak boleh berbicara yang kasar, harus berbicara lemah lembut, berbicara yang baik. Kalau anak salah, cepat-cepat meminta maaf, ya. Karena ayah dan ibu kita juga lelah bekerja, mencari rezeki untuk kita semua. Ya. Kemudian di samping itu kita juga harus bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi rezeki. Jadi anak-anak bisa beli buku, bisa jajan, bisa makan. Nah, itu rezeki dari Tuhan juga yang dicari oleh orang tua kita. Nanti ada video pembelajaran yang harus anak-anak saksikan, kemudian anak-anak simak, perhatikan dengan baik, karena di situ ada materi pelajaran juga, ada juga tugas yang harus anak-anak kerjakan. Jadi saksikan videonya baik-baik.
Kemudian kalau ada tugas, anak-anak harus kerjakan sendiri, ya, kerjakan sendiri dulu. Nanti kalau tidak bisa atau tidak mengerti, boleh minta tolong ajarkan sama ayah ibu, minta tolong ajarkan sama kakak atau siapapun yang ada di rumah. Ya, jadi harus minta tolong, ucapkan dengan kata yang lemah lembut, tolong. Kemudian nanti setelah diajarkan dengan ayah ibu, ucapkanlah terima kasih. Nah, sekarang kita akan saksikan video pembelajaran yang ibu buatkan untuk anak-anak ibu semua. Kita saksikan bersama-sama. Tema 3, kegiatanku. Subtema 3, kegiatan sore hari. Pembelajaran 5, ayo berlatih. Ibu sedang memasak di dapur. Siti membantu ibu menyiapkan peralatan makan. Siti mencoba menghitung banyaknya peralatan dapur ibu. Siti menghitung jumlah piring, sendok, dan garpu. Siti juga menghitung mangkuk dan gelas yang ada di rak piring. Inilah hasil hitungan Siti. Ada 14 mangkuk. Ada 16 piring. Ada berapa lagi benda yang dihitung Siti? Kamu bisa juga melakukan di rumah. Ada 20 sendok. Kemudian ada 16 garpu. Terakhir ada 19 gelas. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan berikut. Peralatan apakah yang paling banyak? Peralatan apa saja yang jumlahnya sama banyak? Peralatan apa yang lebih sedikit dari piring? Manakah yang lebih banyak, mangkuk atau gelas? Peralatan apa yang jumlahnya 14? Pembelajaran 6. Kamu pasti punya kebiasaan pada sore hari. Nah, sekarang coba kamu tuliskan kebiasaanmu di sore hari. Kamu tulis sebanyak 4 kebiasaanmu. Ayo membaca. Kita harus bersikap baik ketika di rumah. Kita harus mengikuti aturan di rumah. Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Orang tualah yang membiayai hidup kita. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua. Ketika orang tua pulang kerja, kita menyambutnya dengan sikap yang santun. Coba perhatikan. 14 besar dari 12. Lebih besar dapat ditulis dengan tanda seperti ini ya. 16 kurang dari 19. Kurang dari dapat ditulis seperti ini. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah diperhatikan pembelajarannya? Sudah disaksikan video pembelajaran juga? Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu sudah mengerti, sudah lebih paham. Nanti kalau masih belum mengerti, boleh putar lagi videonya, boleh minta tolong ajarkan dengan ayah ibu, kakak, atau siapapun di rumahmu, atau kamu boleh bertanya dengan gurumu. Ya, jadi yang harus diingat adalah bagaimana tanda lebih besar dan tanda lebih kecil. Jadi harus tahu anak-anak bagaimana bentuk tanda lebih besar, bagaimana bentuk tanda lebih kecil. Kemudian juga harus tahu bagaimana sikap yang baik kita dengan orang tua, sikap yang sopan dengan orang tua. Ya, agar anak-anak ibu menjadi anak yang santun, menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak yang pintar. Baiklah anak-anak, ibu rasa pembelajarannya cukup sampai di sini. Nanti kalau ada tugas yang harus dikerjakan, kamu kerjakan sendiri dulu. Kalau tidak mengerti, baru minta tolong ajarkan orang tuamu, kakakmu, atau siapapun, atau dengan bertanya dengan gurumu. Ya, kemudian ibu tidak bosan-bosan mengingatkan pada anak-anak kalau keluar rumah, anak-anak yang pergi keluar rumah ada keperluan pakailah masker dengan benar. Ya, gunakan maskermu dengan baik. Kemudian anak-anak harus rajin mencuci tangan, ya, cuci tangan dengan bersih, jangan atau membawa sanitizer kemanapun. Kemudian menghindari berkumpul dengan orang ramai, jangan dekat-dekat ke orang ramai, jauh-jauhlah menghindar. Kemudian juga anak-anak harus
menjaga jarak dengan orang lain, ya, agar anak-anak terhindar dari penyakit. Kemudian juga anak-anak harus makan makanan yang sehat dan bergizi, makan lauk pauk, makan sayur, makan buah, kemudian minum susu dan banyak-banyak minum air putih. Kalau anak-anak mau berolahraga di luar rumah, tetap menggunakan masker. Kalau tidak ada keperluannya untuk keluar rumah, tetaplah di rumah, belajar membaca bagi yang belum bisa membaca, rajin-rajin belajar membaca. Kemudian yang sudah bisa membaca, banyak-banyak membaca, supaya anak-anak ibu lebih pintar, lebih hebat. Kemudian juga bisa menonton TV, karena di TV juga ada pembelajaran yang bisa kamu nikmati. Atau anak-anak yang membantu ibu, membantu orang tuamu di rumah merapikan rumah. Nah, seperti yang kuterangkan tadi, membantu ibu di dapur, merapikan alat-alat di dapur. Jadi banyak hal yang anak-anak bisa lakukan meskipun di rumah. Baiklah anak-anak, ibu rasa cukup sampai sini dulu pembelajarannya. Mudah-mudahan anak-anak ibu mengerti, paham dengan materi pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar meskipun di rumah. Jagalah kesehatan, jagalah diri. Makanlah makanan yang sehat. Baiklah anak-anak, sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.